Alhamdulillah, pada malam hari niki Allah Subhanahu wa taala memberikan tiang pelunggu sami kesehatan. Alhamdulillah, pada malam hari niki Allah Subhanahu wa taala masih memberikan tiang pelunggu sami kehidupan. Yang dengan kesempatan-kesempatan tersebut Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk bisa menggunakan semua itu di dalam ketaatan dan ibadah kepadanya. Maka pantaslah kalimat pertama yang harus senantiasa keluar dari bibir dan lisan kita selaku hamba Allah adalah kalimat hamdalah, adalah kalimat alhamdulillah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan tiang pelunggu sami ruan kehidupan oleh dunia niki. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala bentuk urusan tiang pelunggu sami di dunia ini. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan tiang pelunggu sami rizki dari arah yang tidak pernah tiang pelunggu sami sangka-sangka. Maka alhamdulillah wa syukrulillah, salah satu bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita pada malam hari niki, Allah memudahkan dan meringankan langkah kaki tiang pelunggu sami untuk bisa hadir, bisa rauh ke tempat pengajian-pengajian seperti niki. Karena dikatakan oleh para ulama, dengan pegawaian oleh buun dunia niki paling tekangan isi dengan sasampun ngembilinan. Pegawaian paling melen tegawe isi dengan sasampun ngembilinan nenten lalu pegawaian ujung pekan. Nenten lalu pegawaian ujung sekolahan. Nenten mele pegawaian ujung bangkat dan lain sebagainya. Tetapi perkara yang sangat dirindukan oleh orang-orang yang sampun meninggal dunia, rauh hadir seperti ini di majelis-majelis kebaikan seperti ini. Maka alhamdulillah wa syukrulillah, lengkaplah nikmat Allah di dalam diri tiang pelunggu sami. Maka dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendawamkan dan mengistiqomahkan nikmat-nikmat tersebut, sehingga kita bisa bersyukur dalam kehidupan dan mati pula dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua kalinya salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada sosok junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok Nabi yang karena beliau tiang pelunggu sami berkumpul di tempat niki. Sosok Nabi yang menjadi inspirasi kehidupan bagi tiang pelunggu sami. Nabi berbawa sendiri dalam sebuah sabda, Sai sak matur bat mengikuti jejak kehidupanku bersama Rasulullah, maka keberkahan, kemuliaan kehidupan akan membersamainya. Akan tetapi barang siapa orang yang jauh dari ajaranku bersama Rasulullah, maka keberkahan akan jauh darinya, kebahagiaan akan susah didapatkannya, dan semua kemuliaan-kemuliaan Allah tidak akan pernah didapatkannya. Maka alhamdulillah, yang pelunggu sami makin di tempat niki diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cukup waktu, yang dimana waktu niki yang pelunggu sami pergunakan untuk sebentar mendengarkan pengajian, memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang tujuannya tentu untuk memperbaiki ibadah yang pelunggu sami. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari niki sebelum tiang pelunggu sami memulai pengajian, kita khususkan pahala bacaan suratul Fatihah yang kita niatkan bagi diri tiang pelunggu sami, bagi keluarga tiang pelunggu sami, dan demi kemajuan pondok pesantren tempat yang pelunggu sami mengaji niki. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayah beserta hidayahnya kepada kita semua, memajukan pondok pesantren ini sehingga banyak orang yang bisa menuntut ilmu di tempat ini, menyebarluaskan kebaikan ini, dan semoga kita termasuk orang yang mendapatkan keberkahan di tempat niki. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah bisiril Fatihah.
Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari niki alhamdulillah sampun tiang pelunggu sami merasakan malam yang disebut dengan malam nisfu Sya'ban. Yang artinya sebentar lagi tiang pelunggu sami akan berjumpa dengan sopok bulan yang dimana bulan tersebut merupakan hadiah Allah kepada umat ini. Merupakan sebuah keistimewaan yang Allah berikan kepada umat niki. Terus pertanyaannya niki, mumbena Allah Ta'ala berikan keistimewaan bulan Ramadan di sisi umatnya Nabi Muhammad. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam curhat kepada Allah Ta'ala, ya Allah, bagaimana mungkin umatku yang umurnya pendek-pendek 60-70 tahun umur umat niki, bagaimana mungkin mereka akan bisa melampaui ibadah umat-umat terdahulu? Nabi Adam umur niki lebih dari 1000 tahun. Nabi-nabi terdahulu niki ratusan tahun umurnya. Maka ketika mereka hidup dengan rentang waktu yang begitu lama, pantas mereka beribadah banyak kepada Allah di dunia ini. Terus bahasa Nabi Muhammad, bagaimana mungkin umatku akan melampaui ibadah umat terdahulu, sedangkan umur umatku niki pendek-pendek, ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi Muhammad, telah aku ciptakan satu bulan di mana ketika umatmu beribadah pada bulan tersebut, ibadah wajibnya akan aku lipat gandakan, ibadah sunnahnya akan aku samakan dengan ibadah wajib di bulan-bulan selainnya. Pahalanya akan aku lipat gandakan berkali-kali lipat, kebaikannya akan aku gandakan berkali-kali lipat, dan semua amal-amal sedekahnya akan aku terima di sisiku, jumlahnya dengan jumlah dari sisiku. Makanya rugi niki dengan berjumpa dengan bulan Ramadan masih nini fokus ibadah ujuk Allah. Rugi manusia umat Nabi berjumpa dengan Allah, diperjumpakan dengan Allah dengan bulan Ramadan, tetapi umat ini tidak memanfaatkan bulan tersebut hanya untuk beribadah kepada Allah. Lantas pertanyaannya niki, bagaimana mungkin yang pelunggu sami akan bisa maksimal beribadah kepada Allah di bulan Ramadan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Syahrul Rajabin syahrullah, wa syahru Sya'ban syahri, wa syahru Ramadan syahru ummati." Nabi bersabda di dalam sebuah sabdanya, wahai sahabatku, ketahuilah bahwasanya bulan Rajab niki merupakan bulannya Allah. Ya buat terubin oleh bulan Rajab disunahkan kita memperbanyak istighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Ya ampun niki bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, as-salamun as-salih, dengan soleh zaman lain, bahkan zaman sekarang sekalipun, kalau sudah bertemu dengan bulan Rajab, maka semua aktivitas keduniaannya niki dikurangi. Kenapa? Untuk bisa fokus beribadah di bulan Rajab. Karena di dalam sebuah hadis yang lain dikatakan, Rajab niki merupakan bulan yang pelunggu sami menanam tanaman. Bulan Sya'ban ini merupakan bulan yang pelunggu sami mengairi tanaman. Dan bulan Ramadan merupakan bulan yang pelunggu sami memanen apa sasamput yang pelunggu sami tanam oleh bulan Rajab, dan apa sasamput yang pelunggu sami ruan ayan oleh bulan Sya'ban. Artinya bahwasanya tidak akan bisa seorang hamba Allah maksimal ibadah kepada Allah jikalau di bulan Rajab dia tidak maksimal beribadah kepada Allah, tidak menanam benih-benih kebaikan, tidak menanam benih-benih sedekah, tidak menanam benih-benih ibadah kepada Allah. Kemudian ibadah tersebut di bulan Sya'ban terus dia airi,
terus dia belajar untuk istiqomah melakukannya dengan samaran niki basin Rasulullah dengan sa istiqomah talat ayat run ampu sasapun talat oleh bulan Rajab, kemungkinan besar dengan samaran niki orang-orang yang dapat merasakan lezatnya bulan Ramadan. Dengan seakan merasakan nikmatnya ibadah di bulan Ramadan. Bahkan kata para ulama, orang yang akan Allah berikan kemuliaan menemui malam Lailatul Qadar merupakan orang-orang yang telah mempersiapkan dirinya dari bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Maka alhamdulillah wa syukurillah, melalui pengajian samarak niki, dari sinilah kita pupuk kecintaan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk supaya di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala limpahkan curahan kasih sayangnya, limpahkan curahan ketakwaannya kepada kita, sehingga maksimal kita bisa beribadah kepada Allah di bulan. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari niki salah satu anjuran para ulama yaitu memperbanyak amalan-amalan kebaikan yang kita pupuk di bulan Sya'ban niki. Selain kita memperbanyak solawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka selain itu dianjurkan juga bahasa ulama untuk tiang pelunggu sami memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di setiap apapun dan bagaimanapun keadaan tiang pelunggu sami. Bahkan niki bapak-bapak ibu-ibu mungkin tiang akan bacakan sebuah kitab yang berjudul Nasaihul Ibad 'alal munabbihat 'alal isti'dad liyaumil ma'ad. Salah satu kitab yang dikarang oleh dengan Indonesia, salah satu rujukan kitab yang menjadi sumber pembelajaran di Madrasah As-Saulatiyah, dikarang oleh Imam Munnawawi Al-Bantani, salah satu imam kelahiran negeri Banten, Kabupaten Jawa Tengah, dan besar mengajar dan mengabdi di Madrasah As-Saulatiyah. Bahkan bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid, salah satu pendiri daripada pondok pesantren daripada Yayasan Nahdlatul Wathon ini, pernah berguru kepada beliau di Madrasah As-Saulatiyah. Di sini beliau mengarang sebuah kitab mengajarkan kepada tiang pelunggu sami untuk bagaimana menapaki dan menapaktilasi kehidupan niki. Di dalam perkataannya beliau mengutip sebuah perkataan daripada Al-Faqih Abul Laits rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Arak suku ulama aran Abul Laits rahimahullah. Abul Laits ini merupakan salah satu ulama yang terkenal dengan kedekatannya kepada Allah. Terkenal ulama niki dengan doanya yang mustajab kepada Allah. Ia pun penuh dengan endeng juga ujuk beliau. Beliau dikenal dengan ilmu dan keluasan daripada pengetahuannya. Dan beliau Al-Imam Nawawi mengutip salah satu perkataan yang diucapkan oleh Al-Imam Abul Laits rahimahullah di dalam kitabnya niki, Nabi basan, "Man hafidha sab'u kalimatin fahuwa syarifun 'indallahi ta'ala wal malaikah." Beliau Al-Imam Nawawi mengatakan di dalam kitab niki, barang siapa bahasa beliau mampu menjaga 7 perkara, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan orang ini mulia di sisi Allah, mulia di sisi para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi niki ruan 7 perkara bahasa Al-Imam Nawawi. Yang pertama beliau mengatakan, nenten niki arah lanjutan, wa yaghfirullahu dzunubahu walau kanat mithla zabadil bahri. Bahkan beliau mengungkapkan daripada faedah daripada tiang pelunggu sami menjaga 7 perkara niki bahasa beliau, Allah akan mengampunkan dosa banda tiang pelunggu sami
Walaupun kesalahan tersebut banyaknya seperti buih di lautan saking penuhnya, Allah akan ampunkan itu ketika kita bisa menjaga 7 perkara niki dalam kehidupan bahasa beliau. Beliau mengatakan selanjutnya, wa yajidu halawatat ta'ah. Bahkan beliau mengatakan lagi, saya dengan mampu jaga itu perkara niki bahasa beliau, Allah akan anugerahkan di dalam hatinya kelezatan di dalam ibadah kepada Allah. Ya lelah itu yang perlu sami niki. Adit sabrembia tetap main kita ngaji, main kita sembahyang, main kita puasa. Semua jerih payah rintangan tersebut menjadi nikmat ketika kita bisa menjaga 7 perkara niki bahasa Imam Nawawi. Wa yakunu hayatahu wa mamatahu khaira. Bahkan beliau mengatakan, barang siapa orang dapat menjaga 7 perkara niki bahasa beliau, Allah akan memberikan kehidupan yang baik kepadanya. Allah akan memberikan kematiannya pun dalam keadaan baik baginya. Luar biasa itu perkara niki bahasa Imam Nawawi. Nabi yang pertama, al-ula yang pertama, ayyakula inda ibtida'i kulli syai'in bismillah. Yang pertama merupakan perkara yang akan menjadikan kita mulia di sisi Allah dan malaikatnya. Perkara pertama yang akan mengampunkan segala dosa tiang penunggu sami. Perkara yang akan membuat kelezatan tiang penunggu sami dalam ibadah kepada Allah. Bahkan perkara yang akan membuat kehidupan dan kematian tiang penunggu sami akan menjadi baik. Al-Imam Nawawi mengatakan yang pertama adalah orang tersebut senantiasa memulai aktivitasnya, memulai pekerjaannya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semua aktivitas kehidupannya dia mulaikan dengan ucapan teriring menyebutkan namanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Melen lalu ngaji leman balen Bismillahirrahmanirrahim. Melen lalu jok bangkat Bismillahirrahmanirrahim. Apapun ruan pegawaian niki baca Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan kata guru-guru tiang niki oleh pondok pesantren, ketika tiang menuntut ilmu di pondok pesantren Darul Lugah wa Da'wah di Jawa Timur, pernah mengisahkan kisah nyata yang terjadi ketika seseorang melapaskan Bismillahirrahmanirrahim di dalam semua aktivitasnya, di dalam semua pekerjaannya. Jarin arak niki sopok semama senina baru merari. Senina semama niki tetap lalu ngaji. Lagu sak semama niki gedaan lalu ngaji. Pacuan senina. Sampai suatu ketika di dalam pengajian tersebut istrinya niki mau faedah niki. Allah akan muliakan kehidupannya, berikan kehidupan yang baik, ampunkan dosanya, tinggikan derajatnya ketika orang tersebut membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam semua aktivitas kehidupannya. Maka jauh ke ilmu niki si senina no jebali. Buka lawang Bismillahirrahmanirrahim. Menyapu Bismillahirrahmanirrahim. Yang beronasan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ketika seorang istri niki melayani suaminya Bismillahirrahmanirrahim. Sampai niki semaman kemang kentong Bismillah lol temunin senine. Aran semaman di kedaan lalu ngaji. Maka di senine niki seberapa Bismillah seberapa Bismillah. Yang bersuah Bismillah, engkau bersuah Bismillah. Laporan pegawaian mulai leman Bismillah. Maka bertanya-tanya suami niki aku jak manfaat senina niki kuat lalu membaca semeniah. Maka tetes niki semama niki tele. Idaman bejorak. Idaman PT pegawaian. Maka dipanggillah istrinya. Wahai sayangku. Maklum sampun senina semama niki. Dipanggillah seorang istri tersebut menghadap kepada suaminya. Wahai istriku, kesini.
ini dompetku tiang titipkan sebentar, kebetulan tiang mau keluar ada acara. Maka tanpa menaruh rasa curiga sedikit pun, istrinya niki mengambil dompet dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membuka kamar dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Saru ruan niki semama lekan jobe dan dole niki ruan dompet. Dan diletakkan di tempat biasa dia meletakkan barang. Buka lemari Bismillahirrahmanirrahim. Tolo dompet niki Bismillahirrahmanirrahim. Selaku pegawaian sedina niki mulai leman Bismillah. Sampai dia itu melakukan dan melanjutkan aktivitasnya di dapur, tabun semama niki bayi di dompet niki. Kemudian ketika sudah mengambil dompetnya, dia taruh di dalam kantongnya dan kembali memanggil istrinya. Wahai istriku, kebetulan saya ada kelupaan. Lupa keniki bait kepeng oleh dompetnya. Coba baita ke dompet niki seberak. Maka tanpa menaruh rasa curiga sedikit pun, seorang istri yang solehahnya luar biasa niki membuka pintu kamar dengan ucapan Bismillah, membuka pintu lemari dengan ucapan Bismillah, dan membuka tempat penaruhan dompet tersebut dengan mengucapkan Bismillah. Maka Masya Allah biiznillah subhanahu wa ta'ala, dompet yang tadinya sabun terbaik si semamun Malik dulu, Malik semula Malik itulah kujuk lemari niki tinjot kebelah semama niki. Dari sejak itu suaminya yang tadinya tidak pernah melapaskan Bismillah dalam setiap keadaan dan pekerjaannya, milu-miluan mengucapkan Bismillah dalam semua aktivitas pekerjaannya. Kenapa? Karena menyaksikan sendiri daripada manfaat membaca Bismillah. Maka mari bapak-bapak, ibu-ibu, nabi dua ruang gawe teniki, usahakan kita memulai aktivitas tersebut dengan kita menyebut daripada Bismillahirrahmanirrahim. Karena para ulama mengatakan telung daseju seruan firman Allah niki terkumpul oleh sebuah surah namanya suratul Fatihah. Di dalam surah Al-Fatihah niki pun terkumpul semua makna dan kandungan isinya di dalam perkataan ayat yang mengucapkan kata Bismillahirrahmanirrahim. Artinya bahwasanya sumber rujukan daripada Al-Quran ternyata isinya ada dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Maka mari sila di dalam kehidupan niki kita mulai meminum air ucapkan Bismillah. Mulai tebak keluar niki ucapan Bismillah. Mulai yang umpi jualan pegawaian. Kenapa? Biar supaya pekerjaan kita itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Al-Imam An-Nawawi mengatakan, pekerjaan yang barang siapa orang mengistiqomahkannya, Allah akan angkat derajatnya di sisinya dan di sisi malaikatnya, ampunkan dosa bandanya, muliakan kehidupannya, dan akan Allah cabut nyawanya dengan dalam keadaan husnul khotimah. Perkara yang kedua beliau mengatakan, wasaniyatu ayyakula inda faraghi kulli syai'in alhamdulillah. Beliau mengatakan, barang siapa orang yang setiap kali selesai mengerjakan amalan pekerjaan apapun, orang tersebut mengucapkan kalimat alhamdulillah, maka orang tersebut akan dimuliakan oleh Allah, diampunkan dosanya, diberikan kelezatan ibadah di sisinya, dan diberikan kehidupan dan kematian yang baik di sisinya. Kapan? Ketika orang tersebut mampu menghadirkan kalimat alhamdulillah ketika mereka selesai melakukan aktivitas. Engkah ada keluaran niki alhamdulillah, sampunan engkah ada pengajian alhamdulillah, sampunan engkah ada sembahyang puasa alhamdulillah, selaku ruang pegawaian yang penunggu sami, ketika kita mengakhirkan pekerjaan tersebut dengan kalimat alhamdulillah, kalimat tersebut juga akan menambah keberkahan yang penunggu sami di dalam yang penunggu sami mengerjakan pekerjaan tersebut. Maka beliau mengatakan, kalimat kedua yang barang siapa orang melakukannya,
Orang-orang tersebut akan diberkahi kehidupannya oleh Allah. Nabi ruan niki bahasan para ulama, apa arti berkah? Berkah hirup. Nabi rujua kana keberkahan niki. Ulama mengatakan al-barakatu subutul khair wa ziyadatuh. Nabi ruan keberkahan niki. Keberkahan itu adalah ketika kebaikan-kebaikan, ketakwaan, ibadah-ibadah niki murah tegawe, ringan tegawe, dan kebaikan-kebaikan tersebut terus bertambah dari hari ke hari. Makanya Nabi mengatakan di dalam sebuah sabdanya, "Man isdada ilman wa lam yasdad hudan, lam yasdad minallahi illa bu'dan." Di dalam sebuah ungkapan Profesor Dr. Fakhrur Razi, direktur daripada Pascasarjana UIN Mataram, ketika beliau memberikan kuliah umum di dalam kantor rektoratnya, beliau mengatakan, hakikat dari semua keilmuan niki kembali kepada khasyatullah, takut yang pelunggu sami tipa Allah. Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Karena akan datang sebuah zaman yang dimana orang akan semakin pintar, orang akan semakin cerdas, orang akan semakin berilmu, tetapi orang-orang tersebut akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketakwaan mereka akan semakin dangkal kepada Allah, ibadah mereka akan semakin berkurang kepada Allah. Kenapa? Dengan alasan kesibukan. Maka percaya tidak percaya jemaah yang dimuliakan Allah, penyakit yang semua orang hampir memilikinya pada hari ini, penyakit tersebut adalah kesibukan. Kenapa engkau tidak pernah mondok? Sibuk. Kenapa tidak pernah ngaji? Sibuk. Sampai dia teladar si malaikat, memang sibuk. Sibuknya teladar si malaikat. Maka alhamdulillah dalam segala bentuk keluh kesah kehidupan yang menunggu sami, masih Allah ringankan langkah kaki yang menunggu sami untuk hadir di tempat-tempat kebaikan seperti ini. Alhamdulillah. Semoga keberkahan senantiasa membersamai yang menunggu sami, amin ya rabbal. Kemudian yang ketiga kata beliau, perkara yang akan menjadikan tiang pelunggu sami mulia di sisi Allah, perkara yang akan menjadikan tiang pelunggu sami diampunkan dosanya oleh Allah, perkara yang akan menjadikan tiang pelunggu sami ibadah kita akan semakin nikmat di sisi Allah. Itu yang ketika beliau mengatakan, wa tsalitsatu ayyaqula idza jara ala lisanihi ma la ya'nihi astaghfirullah. Beliau mengatakan, Al-Imam An-Nawawi, yang ketiga, ketika orang tersebut keluar dari lisannya perkataan yang tidak mengandung kebaikan, perkataan gibah, perkataan demen rausan batur, perkataan demen ruan pelengik batur, perkataan-perkataan tersebut pasti akan keluar dari bibir dan lisan tiang pelunggu sami. Tetapi ketika perkataan tersebut keluar, kata beliau, orang tersebut cepat ringan mengucapkan kalimat astagfirullah. Cepat dia itu akan kembali dan bertaubat kepada Allah. Maka wajar ketika Rasulullah mengatakan, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu dari Nabi Adam yang namanya manusia pasti akan pernah salah, pasti akan pernah khilaf, lalai, berbuat dosa maksiat kepada Allah. Tapi beliau mengatakan, sebaik-baik orang yang berbuat dosa di hadapan Allah, sebaik-baik orang yang pernah berbuat maksiat kepada Allah adalah mereka yang ketika itu lupa lalai, mereka segera kembali kepada Allah. Mereka segera beristighfar kepada Allah, mengucapkan di dalam hatinya kalimat astaghfirullah, meminta ampun kepada Allah tidak hanya melalui lisan, tetapi kalimat itu keluar langsung dari hati seorang hamba. Ya ampun, agak penuh makin ya taran niki bapak-bapak ibu-ibu, tobat sambal. Tobat sambal niki tobat terucap secara terpaksa di dalam bibir-bibir manusia.
Misal kalau maling lubin. Lagu barang malik lah maling. Kenapa demikian bisa terjadi? Karena ketika dia meminta ampun kepada Allah bukan berasal dari hatinya. Mungkin ada satu kenal tiang gue salah uji lah tobat. Cerita bilang-bilang bu, bilang-bilang gak mungkin dengan ini. Lagi tetap gawe. Maka kata beliau, kita semua pasti akan pernah melakukan salah kepada Allah, dan sebaik-baik orang yang salah tersebut adalah orang-orang yang kembali kepada Allah dengan hatinya. Karena kita kembali kepada Allah akan menghadirkan hati, bukan menghadirkan jasad. Apalah arti jasad, kata Rasulullah? Yang akan mati, yang akan kita pisahi, yang akan dimakan oleh rayap beserta binatang-binatang tanah lainnya. Tetapi yang akan menghadap Allah adalah hati tiang penunggu sami. Yang akan menghadap Allah bagaimana diri tiang penunggu sami di dalam hati niki. Maka wajar ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melihat seorang hambanya bukan di dalam pangkat jabatannya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum ajsamikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sekali-kali melihat kita dari segi model ruan gagah inges yang penunggu sami. Tidak akan Allah berikan kemuliaan karena pangkat jabatan yang penunggu sami bahasa Rasulullah. Tetapi Allah akan berikan semua kemuliaan tersebut, semua daripada kebaikan tersebut tergantung bagaimana hati yang penunggu sami. Tergantung dari bagaimana pekerjaan yang penunggu sami di dunia ini. Maka alhamdulillah, semoga yang penunggu sami yang hadir di tempat ini termasuk orang-orang yang disabdakan oleh Rasulullah, wala umruhu wa hasuna amaluhu. Benur wal penghirupan dari dunia niki, solah wal amalan dari dunia niki. Insyaallah. Kemudian yang keempat kata beliau, ayyakula idza arada fi'lan insyaallah. Kalimat keempat yang barang siapa orang bisa melakukannya di dunia niki, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kemuliaan di sisinya. Nabi ruan sak keempat masan Al-Imam An-Nawawi, beliau mengatakan seseorang tersebut jikalau hendak melakukan sesuatu, pasti orang tersebut mengatakan insyaallah. Insyaallah lemak yang kemekan. Insyaallah lemak yang begawian. Insyaallah lemak yang puasa karena Allah. Insyaallah lemak yang ibadah karena Allah. Insyaallah lemak yang insyaallah doang lamun pilih begawian. Orang-orang seperti ini yang menyandarkan setiap pekerjaannya kepada Allah, maka Allah juga akan memberikan kebaikan dan keberkahan di dalam pekerjaannya. Sila pengiring lema aru niki arah pengajian oleh Pondok Pesantren Terpadu Al-Hamidiyah insyaallah hadir. Insyaallah kita niatkan di dalam hati, kita usahakan dengan perbuatan kita. Maka pahala yang kita dapatkan juga pahala hati kita dan pahala perbuatan kita. Salah satu yang diberikan keistimewaan oleh Allah kepada umat niki juga bahasa Rasulullah. Arak suku kitab aran Khosaisul Ummah Al-Muhammadiyah dikarang oleh Al-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Di dalam kitab tersebut beliau menjelaskan keistimewaan yang Allah berikan kepada umat niki. Salah satunya bahasa beliau, Allah akan catat kebaikan di dalam diri seorang hamba jikalau diri di dalam hatinya orang hamba tersebut senantiasa berniat ingin mengerjakan kebaikan. Ya berniat doang yang penunggu sami sampunan tercatat kebaikan di sisi Allah. Niat kebaikan, pekerjaan niki pahala beda di sisi Allah. Berbeda dengan umat-umat terdahulu, Allah akan berikan ganjaran kepada mereka. Allah akan berikan pahala kepada mereka ketika mereka melakukan ibadah kepada Allah. Tapi khusus untuk umatnya Nabi Muhammad, ketika ada daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berniat ingin mengerjakan kebaikan, menggantungkan pekerjaan tersebut kepada Allah, insya Allah di dalam
malam Ahad niki yang akan istiqomah mengaji di Pondok Pesantren Terpadu Alhamdulillah. Insya Allah yang akan istiqomah menghadiri tempat-tempat kebaikan. Insya Allah yang akan menyekolahkan anak-anak tiang niki di tempat-tempat agama. Insya Allah yang akan berusaha mencarikan keluarga tiang rezeki yang halalan thayyiban. Insya Allah. Barang siapa orang yang mengerjakan sesuatu, memulainya dengan kalimat insya Allah, berkah kehidupannya, murah rezekinya, dan Allah akan bantu urusannya. Kemudian yang kelima, beliau mengatakan ayyakula idza istaqbala ilaihi fi'lun makruh la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Orang tersebut jikalau melihat perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, orang tersebut jikalau menemui kemaksiatan, orang tersebut mengucapkan di dalam bibirnya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Serius teruan dengan besiak la haula wala quwwata illa billah. Serius teruan dengan saling ombah. Arakan dengan niki makin viral cerita niki dengan saling gacuk niki ron semeton oleh Kediri. Dia nampak oleh desa Dengar, desa Tiang Lugu Sami. Kenapa perkara tersebut bisa terjadi? Salah satu penyebabnya karena bibirnya keluh daripada zikir kepada Allah. Dan mungkin dengan niki zikir ujug Allah, energi positif mengalir dalam dirinya akan menimbulkan sesuatu yang negatif. Maka kata beliau, kalau kita melihat sesuatu hal yang makruh, diharamkan oleh Allah, maksiat yang perlu sami serius, ruan dengan beciloka ngebor, ruan tombong kebalik kebelah, niki kangguan pengucapan la haula wala quwata illa billah. Kan ada berasa dan aluk lagu niki kan. Kemudian selanjutnya, tuan sekali niki hadis sampai itu. Yang keenam, wasadisatu ayyakula idza asabathu musibatun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang tersebut jikalau mengalami musibah, mengalami ujian, orang tersebut mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan yang terakhir, la yazalu yajri ala lisanihi fil laili wan nahari kalimatun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang tersebut senantiasa keluar dari mulut dan lisannya perkataan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir-zikir inilah yang barang siapa orang dapat mengamalkannya, pasti orang tersebut akan mulia di sisi Allah, mulia di sisi malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, yang pertama, mari yang perlu kami bismillah. Mari yang perlu kami memulai daripada aktivitas niki dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Mengakhirinya dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ketika kita mengucapkan perbuatan-perbuatan yang makruh haram, kita mengucapkan astagfirullah. Yang keempat, ketika kita hendak melakukan pekerjaan, kita akan mengucapkan insya Allah. Yang kelima, ketika kita menjumpai maksiat di depan mata kita, kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan keenam, ketika kita mendapatkan musibah dari Allah, kita mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan yang terakhir, kita harus memperbanyak kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga pengajian malam niki berkah bagi tiang pelunggu sami. Semoga pengajian malam niki bisa menambah ketakwaan tiang pelunggu sami kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih niki yang bisa tiang sampaikan sebagai pengganti dari Al Ustaz lalu Muhammad Iqbal Murad. Semoga apa yang tiang sampaikan bermanfaat bagi diri tiang pribadi dan
pendengar pada umumnya. Kalau ada kurang, Tiang mohon maaf karena Tiang juga masih belajar. Kebetulan Tiang merupakan salah satu pengajar, staf pengajar di Pondok Pesantren Terpadu Al-Hamidiyah yang di Kediri itu juga. Marilah kita tutup daripada pengajian ini supaya berkah dengan sama-sama kita melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.